Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Insanilahia dengan NIM 2310212007 dari Farmasi 2023. Jadi di sini saya akan membacakan sejarah singkat sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilmu, sama dengan digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan agama yang dibandingkan dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan dan bukit lain, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama gejala di langit, perubahan fase bulat, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam, matahari terbit dan terbenam setiap 24 jam. Bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu adalah sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita juga mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tidak bisa sekadar menyatakan suatu penjelasan tidak peduli betapapun berilmu atau berwenang dia. Harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan cara orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Australia Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia bermetode ketat empiris atau didasari pengamatan dan percobaan. Dan objektif itu tidak bergantung kepada siapapun yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana sains modern secara berdasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, memperhatikan bahwa saintis itu kata baru, pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsafat alam. Maka kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pernyataan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dari filsafat sains abad ke-20, menguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal, ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja, tapi kemudian kemunculan dan penumpakan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan atau di satu bidang, sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara kasar bagaimana cara menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Sains kuno atau abad ke-3 sebelum Masehi, abad ke-6 Masehi.
Para ahli sejarah memberitahukan kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pythagoras atau kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi karena alasan jelas adalah sains bertulang pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tataan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, dan penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selama percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur, dan pada giliran mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir atau zaman Firaun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil yang sering menghapus batas antara tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamik atau Irak. Sejak sekitar 3500 SM, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema atau Pythagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 SM. Orang Babilonia juga ahli astronomi membuat kalender matahari atau Syamsiah dan bulan atau Komariah, serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 SM. Thales 640 sampai 546 SM sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyuluh untuk semua gejala alam yang diamati, atau dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud, cair, padat, dan gas contohnya. Gempa disebabkan goncangan air, tempat daratan mengembang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada dua kaidah penting. Yang A, alam semesta itu teratur, atau kata Yunani kosmos, alam semesta berarti teratur. Yang B, dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani atau teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka atau yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsufat dan ahli alam Yunani adalah atom, atau dari atomos, berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 SM, Lukipos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira 460 sampai 370 SM. Selanjutnya ada argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi melengkung. Kedua,
Para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan atau di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulat ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuk-bentuknya itu bulat. Keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 SM dan menghasilkan model geosentris yang terkenal yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchos dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosceris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan perubahan katalog bintang pertama oleh Hipparchus, kira-kira 1900 sampai 1020 SM. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu bisa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awal benar, maka kesimpulannya akan benar jika deduksi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula pengamatan dan pola pengarahan ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberikan banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi, mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedahkan lukisan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsufat saintis yang meneliti dan memberikan sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 SM yang dikenal sejarah Sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain Galenos atau 1029 kira-kira 200 M. Mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih, termasuk di mata dan otak. Di Alexandria atau Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 2005 SM yang sering disebut Bapak Geometri, memberikan metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan, berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Zoekeia atau elemen, karya Euclides, dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan atau daya apung.
dan statika, kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 SM di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statika. Sampai abad ke-15 Masehi ketika Nikata Somayaji atau 1444 sampai 1544. Ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata 476 sampai 550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar termasuk sinus, kosinus, dan kosekan, tabel trigonometri, serta teknik dan produser matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan pada saintis Arab Muslim, dimulai oleh Khawarizmi kira-kira 780 sampai 850 sebagai angka Arab, dan sesudahnya digunakan hampir universal dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Sains zaman pertengahan atau abad ke-6 Masehi, pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan, ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para sains Tiongkok mendapatkan banyak penemuan luar biasa dan memberikan kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tak digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri, 10 dianggap suatu jumlah. Dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Bahkan para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi. Untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik, di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova yang paling terkenal pada 1084. Menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman kemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencapai pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berilmu, sampai ibadah, yaitu sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, Ide, dan haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah, Kitab Aljabar wal Muqabalah, sekitar 830 M, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaannya kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan, hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan hartanya ke suami.
1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit termasuk penentuan zakat bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah Sungai Nil, dan menunjukkan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sejarah India, Bizantium, dan negara-negara lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Sains Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnul Haytham kira-kira 1650 sampai 1040 salah satu yang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman kemasan peradaban Islam. Diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Prancis Backus yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnu Haytham juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Munazir, Kitab Optika kira-kira 1000 yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata. Memberikan penjelasan fisik dan fisiologi proses pengalihan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik atau cermin berbagai bentuk, dan gejala optik termasuk pemantauan dan pembiasannya. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman kemasan sains Islam adalah astronomi, atau sering kali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium atau observatorium menggabungkan selama 8 abad dan di banyak tempat, dan Turki sampai India termasuk Maragha sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu, dan Samarkand di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban muslim pada masa itu mencakup Al-Batani atau wafat 929, Al-Biruni 973 sampai 1048, Ibnu Yunus wafat 1009, Al-Majiritni wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Sufi 1093 sampai 986, Azarqali kira-kira 1029 sampai 1080, Nasiruddin Tisu 1201 sampai 1274, Ibnu Shatir 1304 sampai 1375, Ali Kusi 1403 sampai 1474, Samsudin Kafiri kira-kira 1470 sampai 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapatkan sumbangan sains muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang seperti Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap menemukan sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal farmakologi klinis. Kanun Fi'al-Tik, Kanun Kedokteran karya Ibnu Sina, menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman kemasan Islam mencakup Raji atau wafat 923 sampai 4 yang merupakan pengetahuan kimia dalam kedokteran, Abdul Qasim Az-Zalawi atau Bukasis wafat kira-kira 1013, terkenal karena alat-alat bedah yang digunakan dan jabarkan di karyanya. Kitab At-Tasrif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian, juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublisasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Bitar kira-kira 1188 sampai 1248, ahli tumbuhan obat dan kedokteran dan Andalusin dengan sumbangan terbesar berupa kitab Al-Jami, Al-Mufadal, Al-Adwiyah wal Adiyah, kitab obat dan makanan,
yang bukan hanya merujuk ke 1.800 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga pendaftar 1.400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufarrah, Kitab Obat Sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di kepala, telinga, mata, dan lainnya. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Toby Hope misalnya menyatakan permulaan penurunan adalah sekitar akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Beberapa faktor menyebabkan penurunan itu, sebagian dari luar atau perangsang salib dan Reconquista dan sebuah Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Sebangkitan Eropa pada abad ke-15 dan menurun ekonomi negara-negara Islam dan beberapa dari dalam kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketidakan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit dan awam, dan lain-lain. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan membentuk universitas-universitas atau Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak. Dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun, serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia, tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban Muslim, atau terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dalam Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh atau terutama India atau Tiongkok juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan membutuhkan penjabaran fenomena dan hasil secara matematis, mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Gossetas 1975 sampai 1253 dan Roger Bacon 1214 sampai 1292, membuka jalan untuk Copernicus dan Galileo. Sains modern atau pertengahan abad ke-16 sampai sekarang. Universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teknologi dan seni memberikan hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakang revolusi industri, semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma, di mana dia beragumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia, atau heliosentrisme, bukan bumi atau geosentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi sekedar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil. Posisi bumi sebesarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton yang dengan prinsipnya membuat fisika menjadi matematis atau dengan penggunaan kurikulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler atau antara 1969 dan 1918 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantikannya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak atau kinematik menjadi sains matematik presisi, dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan pendapatan berbagai penemuan. Misalnya,
bulan-bulan Jupiter, dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus, yang membenarkan gagasan heliosentris Kopernikus. Akibat Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak menghalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh, Hukum Gerak Planet Kepler, belakangan Kemungkinan Newton, Membangun Hukum Gerakannya, dan Hukum Gravitasi Universal, penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari, juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat daripada yang dibuat Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Anda banyak berkontribusi penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademik Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lain menyajikan karya dan berdebat serius. Akademik Deskin Parasis dibentuk pada 1666, yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademik Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Pada abad ke-17 juga terjadi profesionalisasi sains yang kemunculnya saintis orang yang karir dan hidup ditunjukkan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik dan magnet dengan penemuan awal Faraday dan lain-lain, yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme dalam persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin. Tapi penemuan lain didapat oleh Theodor Schwann, Matthias Skliden, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi atau penamaan dan penggolongan. Di botani dan zoologi, makhluk hidup atau tumbuhan atau hewan diatur dalam sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan sebagainya. Ahli ilmu hayat Swedi Carl von Linné memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama dari sistem itu, membutuhkan skema hubungan yang lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dan ciri-ciri yang berupa seiring waktu telah dihapus sejak zaman dulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan itu. Juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Dari Prancis mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan, kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanannya bersejarah di atas kapal Beagle, berkeliling dunia dalam 5 tahun dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan berbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia juga menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap beberapa organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacaannya sesudah kembali ke Inggris. Memungkinkan dia membuat terobosan sejarah spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami, lalu lingkungannya menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasan untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai berkesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya, One the
Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapatkan gagasan itu lebih dulu daripada Walkes, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya. Dengan murah hati dari menyajikan makalah Walkes berikut rangkuman karyanya bersama-sama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1988. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1907. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19. Perumusan teori sel oleh Theodor Schwann dan Matthias Schleiden pada 1838 itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta perumusan teori kumus penyakit oleh Pasteur di Perancis dan Koch di Jerman yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan infeksi bakteri sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasarkan imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan, memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awal pada 1900. Dan yang lain melengkapkan teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru, dari fisika atom dan nuklir sampai nanosains dan bahkan biologis. Einstein melanjutkan guncangannya terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1015, teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teori solid, juga astrofisika skala besar, galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lainnya. Georges Lemaitre, Georges Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari saat penciptaan sampai sekarang. Berbagai cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar. Ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi atau rekayasa genetik dan bidang lainnya, petualangan besar berlanjut. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikiran mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dari empiris, yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan berbagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis. Kebetulan di berbagai tempat universitas yang mengajar sesuai kurikulum dan akademi sains yang memberi forum untuk menemukan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupa memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkan dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Copernicus, Kepler, Galileo, Newton sejak abad ke-17, kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Algebra, Schrodinger's, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. Seperti disebut tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains, misalnya astrologi. Yang B, mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama atau Islam. Sains modern biasanya bisa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin berdasarkan percobaan dan empiris yang memberi hasil yang bisa diterapkan secara universal. Lintas budaya, definisi itu punya keunggulan yaitu mengutamakan ciri objektivitas, bisa diulang atau universal, dan bisa diuji percobaan empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung proses sains atau metode sains dan melibatkan kriteria falsifikabilitas yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-spesifik
scientific. Itu penting karena memungkinkan pembedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut, setidaknya tak secara eksplisit, apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tidak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapatkan kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam, dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri, penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberikan tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia, dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar atau skala kecil individual pribadi. Namun perlu diingatkan juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam masa lalu dengan pembahasan penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsufat dan ulama adalah mengenai apakah gejala alam menurut hukum dan menyebabkan sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan Muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnu Haytham dan Al-Biruni, bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili ulama besar Qadi Abdul Jabbar bin Ahmad menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses sebesar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang diterapkan di alam dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar sebagai rangkaian prosedur sederhana. Yang pertama, pengamatan suatu gejala. Kedua, perumusan hipotesis untuk penjelasannya. Ketiga, pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis untuk pengujiannya. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. Yang kelima, pembuktian hipotesis bertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali lagi ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon, bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjabarkan dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Fakta beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend dan Irme Lactos, memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objek relevasi. Pertanyaan ini jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa sains adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun, dalam praktik, sains mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan. A. Jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling terkait, saling mempengaruhi. Yang B. Saintis bisa mendapat hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tindakan, meski dari kegiatan empiris langsung.
Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut. Fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan istilah sederhana dan jelas mungkin. Fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objek dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapat hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang. Dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbunya, rotasi dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentric lainnya, sampai yang masih saja diperdebatkan. Bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati dan meninggalkan geologis dan paleontologis bumi banyak yang menyatakan itu sudah berstatus fakta. Hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besar-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh hukum pertama Newton. Tanpa adanya gaya suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan suatu hasil pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air di bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada airnya. Bisa dilihat dari contoh itu bahwa hipotesis tak selalu benar, malah hipotesis keliru telah dirumuskanlah lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-prosesnya sebagaimana dibayangkan saintis, yang cukup sederhana untuk dipelajari tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan kenyataan. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai anti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron yang mengorbit seperti planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat karena elektron yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan ke kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Teori sains dihasilkan ketika para sains menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis di antaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori. Rumah dibangun dengan batu bata padat atau fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiang-tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Sains adalah fakta-fakta sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu, sains juga dibangun dari fakta-fakta. Namun setumpuk batu bukanlah rumah dan sekumpulan fakta belum menjadi sains. Hukum gravitasi universal atau Newton. Sekitar 350 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai sesuatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. Gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli besar atau kecilnya apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagian besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kita tampaknya di sekelilingi bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui masa benda, bintang, atau planet jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita 3 hukum terkenal lain. Hukum-hukum gerak Newton yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika.
Seperti banyak hukum sains, hukum-hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua, menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa m dengan kecepatan yang disebabkan gaya itu. Yang ketiga, diketahui sebagian besar orang untuk setiap aksi terhadap objek Y ada reaksi antara setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenal gaya akan membalas dengan gaya setara. Satu hukum penting lain adalah 3 hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem, misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. 3 hukum itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Pertama, konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting, kecuali sistem penutup sempurna. Sebagian panas akan lepas di dunia luar. Yang kedua, entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamis. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Yang ketiga, di suhu 0 mutlak Kelvin, satu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua jara berhenti bergerak. Oleh karena itu, mustahil mencapai 0 mutlak, tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, perlu percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pernyataan penting adalah, apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu ternyata atau hanya buatan manusia yang bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berupa dari waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapatkan tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat, dan harus digantikan persamaan relativitas umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains dan hukum alam. Hukum Tuhan dan hukum Tuhan atau hukum Tuhan. Sebenarnya yang ditemukan atau dirumuskan sains, fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan terhadap dan progresif ke hukum alam sejati yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tidak berubah pada seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Muzaffar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip ayat Al-Quran, sunnah Allah bagi orang-orang terdahulu, engkau tidak akan mendapat sunnah Allah berubah. Quran 33 ayat 62. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar perlu berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Perubahan model dan hukum dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau pengembangan seluruh sistem secara matematis. Terlalu banyak atom di sembarangan potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai bagian sistem, terlalu kompleks dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berupa objek fisik, model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains antara lain model atom, planetar bond, model helix, ganda, molekul DNA, molekul bola biliar untuk gas, model tetes air, dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis-lapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya yang mempertahankan aspek mendasar dan menyampaikan bagian-bagian tak penting. Menyederhanaan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo. Dan sesudah diformalkan, perhatian harus diberikan ke resiko penyederhanaan berlebihan atau menghapus suatu aspek penting masalah. Pemahaman atau batas akurasi model juga diperlukan, tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear sistemnya, dan skala waktu perhitungan. Ini paling baik digambarkan di model prakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang satu bagian penting debat hari ini di antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai. Efek
apa yang disertakan dan bagaimana, serta ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk mengetahui sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, model, dan ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk mengetahui informasi sains dan mencegah kita mendapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Yang pertama, korelasi. Korelasi adalah hubungan antara dua bersaran atau lebih. Korelasi bisa positif atau negatif. Contoh, nilai yang didapat murid meningkatkan keiringan kehadiran di kelas. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua. Itu negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua, positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah perokok di satu populasi, negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat, dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran, misalnya A dan B, dapat disebabkan faktor ketiga C yang mempengaruhi keduanya. Jadi bisa ada hubungan sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar kita untuk menggambarkan kaidah penting ini. Boleh juga ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan. Misalnya penggunaan obat terlarang. Kadang ada beberapa faktor penyebab di korelasi seperti itu. Boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang mengenai suatu kebakaran dan besar kerusakan yang terjadi, tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperhatikan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tertentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibandingkan teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan dan penurunan keduanya tidak terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya disebabkan musim panas sehingga banyak orang berenang dan membeli es krim. Yang kedua, ada signifitas statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilakukan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru, dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan penyimpangan ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A 4,7 sementara pengukuran sebelumnya mendapatkan 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan, karena bisa saja ada ketidakkonsistenan di kedua hasil yang bergantung kepada kesalahan atau ketidakpastian di dua nilai. Jadi keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3, maka keduanya masih konsisten karena 4,7 tambah 0,3 masih masuk kisaran nilai sautnya. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengukuran itu memang signifikan, dan kita bisa menyatakan ada ketidakkonsistenan atau perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitupun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang bahwa walau nilai kedua pengukuran tak saling tumpang tindih, keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya 2 kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi adalah 5%, tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambaran itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan tertentu mesti terperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikan konsisnya. Kritik modern terhadap sains selalu dikritik karena alasan objektif maupun lainnya, ideologi. Baru-baru ini muncul kritik baru termasuk dari agama dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologi dibanding bidang lain. Kritik lain, misalnya kritik feminis mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung
bias sosial dan budaya mengutamakan sains berat laki-laki yang mendapatkan berbagai kelebihan. Dan beberapa kesimpulan barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak mengejutkan atau bahkan menggelikan, tapi ada yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun, para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakangan, penerapan yang mengubah kehidupan dan masyarakat dan bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemberasan sosiologi upaya sains dapat bermanfaat di bidang-bidang tertentu, namun tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objek dan preseptis bisa mengarahkan ketika kita mengakui dan menyorotkan beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang terdebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atau suatu objek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecah menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungannya ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia, dan sampai batas tentu biologi. Contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologis disajikan sebagai hasil biologis kecerahan hanya perwujudan kompleks proses di otak, dan seterusnya. Sikap serbahannya itu sering dipandang sebagai penerapan agen ideologis materialis. Jika selaginya kita bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan pernah menyebut-nyebut akal budi apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Fraser Watt bersikeras membedakan antara reduksionis metodologis dan reduksionis ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis seperti banyak fenomena emergen telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme. Memang sementara reduksionis boleh jadi tidak boleh berlaku bagi banyak bidang dengan gejala itu bahkan berarti bahwa suatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains. Cepat atau lambat, namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualis atau gejala sosial seperti agama, persoalan referensi dan kemampuan menjadi perdebatan. Namun hak menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengeluh-ngeluskan saintis sehingga menyiramkan bahwa sains memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya segala bidang. Pandangan para pemilik Islam mengenai sains modern dan metodologinya. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak dikira gunakan lagi ialah Sayyid Hussein Nas, salah seorang filsufat muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah menuliskan buku, ratusan artikel, dan pendapatan berbagai penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik atau tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan penting umum Nas lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nas menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Sekian bacaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.